Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. A'adzani Allah wa iyyakum minal bid'i wa minad dhalalati wa minan nar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah selalu memberikan kita limpahan nikmatnya yang tidak sanggup untuk kita hitung satu persatu. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Kalau kita mau hitung-hitung nikmat-nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, niscaya tidak akan sanggup. Sesungguhnya manusia adalah orang yang zalim, zalum. Zalum ini sighah mubalaghah kata para ulama. Artinya yang sangat zalim. Kathratu zulm, kebanyakan menzalimi dirinya. Wa kafar, dan kebanyakan kufur nikmat. Buktinya apa? Ya buktinya banyak dari nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hambanya. Bersamaan itu Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur, atau wa qalilan min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang dia mau bersyukur kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya, kita duduknya di majlis yang mulia insyaallah dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla ini, ya semoga termasuk dari orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat-nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita berupa umur, berupa waktu, berupa nikmat Islam, nikmat iman, dan yang lain-lainnya. Karena nikmat ini semua baru seorang dikatakan mensyukurinya ketika dia gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan prinsip yang ketiga di dalam membahas kitab Asyrul Rakaiz fi Tarbiyatil Abna, 10 pondasi di dalam mendidik anak-anak sesuai dengan ya yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sebagaimana yang telah kita tegaskan, ini bukan hanya dalam rangka membatasi 10 saja, akan tetapi di sana banyak. Dan Syekh di sini menyebutkan yang penting-pentingnya saja. Adapun selain itu banyak. Dan kitab ini sebenarnya tipis, mudah saja kita selesaikan dengan cepat. Karena ketika dibaca dan terjemah itu insya Allah sudah cukup. Cuma sekali lagi, yang namanya kitab ini, kitab para ulama, banyak sekali faedahnya di dalamnya.
yang kalau kita sekedar hanya mengkaji, membaca dan terjemah itu tanpa menggali faedah daripada faedah-faedah yang tersirat di dalam kitab itu sangat disayangkan. Oleh karenanya ya kita udah pertemuan ke-8 kalau nggak salah sekarang. Tapi kita masih di prinsip atau asas yang ketiga di dalam mendidik anak. Yaitu kemarin kasratud doa, banyak-banyak minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dicontohin itu adalah kasusnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika anak tersebut sudah muncul, ya sudah ada di hadapan kita, atau ketika belum ada. Ini disyariatkan di dalam agama Islam untuk banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan anak yang salihah atau anak yang soleh. Ya, yang berbakti. Anak-anak yang akan ya menghasilkan manfaat untuk kedua orang tuanya di dunia wal akhirah, ya, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan di sini kasus Nabi Ibrahim sebagaimana yang kemarin telah kita gambarkan sedikit, beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ya di waktu yang sangat lama. Minta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Kan beliau ini sebagaimana yang kita ketahui di dalam riwayat tafsir-tafsir kita dapat baca Ibnu Katsir dan yang semisalnya, itu diriwayatkan umur beliau itu ketika mendapatkan anak awal pertama kali itu Ismail, itu kurang lebih umur beliau itu udah 80 lebih. Ya, ketika usia beliau menginjak 80 sekian baru diberikan anak yang bernama Ismail. Dan Ismail sebagaimana yang kemarin kita kisahkan juga, karena Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala anak yang saleh, anak yang salihin, yang baik, baik hubungannya kepada orang tuanya atau kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini enggak sebentar, jamaah rahimakumullah. Menunjukkan apa? Berdoa tuh enggak instan. Hatta anbiya, bahkan Ibrahim adalah abul anbiya, bapaknya para nabi. Karena ya seluruh nabi kembali ke sana, ke Ibrahim. Masya Allah. Dan bapaknya tauhid, karena prinsip tauhid kita itu digagas oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, ketika pada saat itu apa? Muncul banyak kesyirikan sebagaimana yang nanti kita akan ceritakan. Singkat cerita, ya yang kemarin kita kisahkan, Nabi Ibrahim mendapatkan Nabi Ismail. Akan tetapi ya sangat sedih ketika baru mendapatkan anak. Falamma balagha ashuddahu walamma balagha ma'ahu sa'ya. Ya, ketika mendapatkan anak yang dinanti-nanti sejak lama, kemudian mendapatkannya, wah itu bukan main. Orang tua sangat sayang. Ya siapa yang enggak sayang? Menunggu penantian yang sangat lama, menunggu penantian yang Masya Allah tidak sebentar, dibarengi doa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika walamma balagha ma'ahu sa'i, telah sampai syabab, kata para ulama, telah sampai ya usia yang di mana usia tersebut usia yang udah mampu membantu bapaknya, membantu keluarganya. Ya akan tetapi apa? Diperintahkan untuk disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walamma balagha ma'ahu sa'i qala ya bunayya inni ara fil manam inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Kata Nabi Ibrahim, wahai anakku, ya, sesungguhnya aku mendapatkan mimpi semalam untuk bisa ya disuruh menyembelih kamu. Fanzur madza tara. Coba kamu pikir-pikir. Bagaimana pendapatmu kira-kira ini? Saya menyembelih kamu.
Apa kata Ismail? Ini buah manis daripada doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Allahu akbar. Dengan ringannya, dengan entengnya, if'al ma tu'mar. Lakukanlah segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kata Ismail, insyaallah kamu akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar menerima ujian ini. Ya karena kan di awal ayat ya dikatakan, dan setelah ayat ini juga dikatakan ini adalah bala, ujian yang sangat besar. Ya bagaimana nggak besar? Sekian lama menunggu anak, ketika telah besar diperintah untuk sembelih. Sangat besar ini ujiannya. Ini oleh karenanya ya terdapat banyak pelajaran di sini. Dan juga kita lihat bagaimana Ismail mengatakan kepada bapaknya, ya abati, wahai bapakku. Dan ini juga diantara apa? Nilai ketika bermuamalah kepada kedua orang tua. Ya. Ciri khas anak yang berbakti kepada kedua orang tua, apapun yang diperintahkan dan apapun yang disuruh, dia masih tetap bisa santun kepada orang tuanya. Ajib. Lihat ini digorok ini, bukan disuruh apa? Qaharun. Bukan diomelin, bukan diapain, mau digorok lehernya. Tapi tetap menggunakan bahasa yang sangat santun. Ya abati, wahai ayahanda, kurang lebih gitu, bapakku tercinta. Ya. Ini panggilan yang masya Allah. Sebagaimana kita ketahui orang Arab ini kalau manggil bapaknya itu terkadang langsung aja manggil. Ya orang-orang demikian. Ya abati if'al ma tu'mar. Lakukanlah, dan langsung dikatakan kamu insya Allah, menggunakan ya narasi insya Allah, atas izin Allah, merupakan orang-orang yang bersabar. Naam. Dan dikatakan juga oleh para ulama, di antara sebab Nabi Ibrahim mendapatkan anak yang soleh karena beliau juga berbakti kepada orang tuanya. Mendapatkan anak yang berbakti di keadaan yang sebenarnya sangat genting demikian, keadaan yang ya menyebabkan emosi keluar, ingin disembelih, ingin dibunuh. Ya, dikarenakan apa? Berbakti kepada orang tuanya. Ibrahim pun demikian dulu ketika bermuamalah dengan bapaknya. Ya abati lima ta'budu ma la tasma wa la tubsir wa la yughni anka syai'a. Aw ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Wahai bapakku, kenapa engkau beribadah kepada patung yang dia enggak bisa lihat, enggak bisa dengar, tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepadamu? Di dalam ayat yang lainnya, ya abati qad ja'ani minal ilmi fattabi'ni. Anak-anak, adik-adik yang bercanda ya. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, ya abati qad ja'ani minal ilmi fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai bapakku. Wah, ini juga ya, ketika bermuamalah dengan orang tuanya dengan bahasa yang lembut, bahasa yang santun, padahal orang tuanya musyrik ini. Ya. Yang mana di dalam Islam ini enggak boleh kita berlembut-lembut dengan orang kafir, dengan orang musyrik enggak boleh. Mau kita basa-basi, mau kita apapun itu enggak boleh, ya. Dalam Islam. Sebagaimana nanti kita akan ya berikan sedikit. Enggak boleh sama sekali basa-basi, enggak boleh sama sekali kita untuk mencintai mereka, sama sekali haram, bahkan bisa sampai derajat kufur akbar. Tapi yang namanya dengan orang tua, para ulama berkata, kenapa kau boleh? Karena ada perintah dari Allah. Kedua, dalilnya ada dari Nabi SAW.
Dan itu bukan bab mahabbah, bukan bab cinta, tapi itu bab raddul ihsan ilal walidain. Ya, memberikan kebaikan na'am yang pernah diberikan kepada kedua orang tuanya. Ya abati, wahai bapakku, ya, sesungguhnya telah datang kepadaku dari ilmu yang belum datang kepadamu. Ikutilah aku. Ikutilah aku. Aku akan berikan kepada kamu jalan yang benar, jalan yang lurus. Allahu Akbar. Makanya ketika mendapatkan anak juga demikian. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim sabar mendapatkan ujian, cobaan, bahkan dilemparkan ke api. Sampai Jibril turun tangan, jamaah rahimakumullah. Jibril turun tangan. Mau saya bantu enggak ini? Ya, mau saya bantu enggak? Kata Ibrahim, amma anta fala. Adapun kepadamu saya enggak butuh bantuanmu. Ya, amullah, adapun kepada Allah fabala, saya butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya. Itu sabarnya bagaimana dicebungkin ke dalam api dan semisalnya. Makanya mendapatkan anak yang salihin. Dan di sini saya berikan sedikit catatan kaki dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dari tafsir beliau ketika menafsirkan ayat yang tadi kita katakan. Hadza waqad qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi amri rahmani khalilihi Ibrahim bi dzabhi waladihi Ismail alaihi wassalam. Nabi Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah telah memberikan komentar tentang perkara yang terjadi menimpa Khalilur Rahman, ya, kasih sayang yang Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala itu Nabi Ibrahim. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, mansibul khullah mansibun la yaqbalul muzahamah bi ghairil mahbub wa akhdhul walad syu'bah min syu'abil qalbi gharal habibu ala khalilihi an yaskuna ghairuhu fi syu'batin min syu'abi qalbi fa amarahu bi dhabhihi. Ini hakikat Allah azza wa jalla memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Alasannya apa kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim? Mansibul khullah, kedudukan khullah, maksudnya khullah ini adalah kekasih sejati. Khullah ini udah paling rasa cinta yang paling totalitas, paling penuh, paling atas. Ya, kalau mahabbah bawahnya lagi. Kalau mahabbah ini ya kita cinta tapi masih ada cinta yang lainnya di situ. Kalau khullah enggak, murni, ini cinta yang 100%. Kedudukan khullah adalah kedudukan yang tidak menerima sedikit pun muzahamah, persaingan. Bi ghairil mahbub, ya, selain yang dicintai oleh Allah atau selain yang maha dicintai, maksudnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi Ibrahim adalah Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Ya, Allah sangat cinta kepada Ibrahim. Ibrahim pun cinta kepada Allah sampai digelari Khalilur Rahman. Karena di dalam hatinya apa? Betul-betul rasa cinta itu murni dan bersih hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya maqam khullah ini enggak boleh diserikatkan dengan yang lainnya. Wa akhadhal walad syu'batan min syu'abil qalbi. Kemudian ketika muncul Ismail, mulailah mengambil bagian daripada bagian-bagian kecintaan Ibrahim di dalam hatinya. Ya, cabang-cabang daripada kecintaan di dalam hati. Gharal habibu ala khalili, maka Allah azza wa jalla cemburu kepada Ibrahim, dan cemburu ini adalah sifat Allah. Ya, cemburu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamati. Kita tetapkan sesuai kelayakan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam pembahasan asma wa sifat.
Dan ghirahnya Allah, cemburunya Allah itu tidak seperti cemburunya makhluk. Ya, isbatun bila apa? Tamtsilin wa ta'ti wa tanzihun bila ta'til, kata para ulama. Isbat, kita menetapkan sifat kepada Allah tapi tanpa harus menyamai kepada makhluknya. Dan kita bersihkan Allah tanpa harus menolak sifatnya. Makanya ketika menetapkan sifat Allah harus tanpa adanya ta'til, ya. Tanpa takyif, tanpa tamtsil dan yang semisalnya. Ini kalau kita jelaskan malah kajian akidah nanti. Ya. Itu santri kayak gitu biasanya ya kajiannya. Ya khawatirnya kita apa? Ada sedikit terbesit di benak kita apa? Allah cemburu berarti kayak makhluk nggak boleh dibayang-bayangkan, nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Intinya Allah cemburu dan makna cemburu jelas dan bagaimananya kita nggak tahu, wallahu a'lam. Sebagaimana sifat yang lainnya. Ya. Al-kalamu fi sifat fi ba'd sifat kal kalam fi ba'd. Berbicara pada sifat Allah sebagiannya seperti berbicara dengan sifat yang lainnya. Kita tetapkan Allah punya sifat dengar, demikian pula kita tetapkan Allah punya sifat yang lainnya. Sama aja. Dan Allah Azza wa Jalla gharal habibu ala khalili an yaskuna ghairuhu fi syu'batin min sya'bi qalbi. Ya, untuk ada yang menetap, untuk ada yang bersamanya di dalam satu cabang dari cabang-cabang hatinya Ibrahim. Fa'amarahu bidzabhihi, maka Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Yang sebenarnya menyembelih Ismail itu yang disembelih bukan Ismailnya. Yang disembelih itu adalah mahabbahnya, rasa cintanya. Jangan sampai di dalam hatinya Ibrahim terdapat yang lainnya. Falamma aslama lil imtithal kharajat tilkal muzahamah wa khalasatul mahabbah li ahliha. Lihat di sini. Ketika Ismail dan Ibrahim itu aslam, menyerahkan dirinya untuk melakukan, untuk melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah, maka keluarlah perserikatan itu di dalam hatinya Ibrahim. Dan maka mahabbah tersebut menjadi murni lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dilanjutkan ayatnya falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika mereka berdua telah menyerahkan dirinya dan wa tallahu lil jabin, itu golok itu udah di leher, ya. Golok udah di leher, udah diputar-putar gini. Wana fanadainahu ayya Ibrahim, kemudian saya panggil Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sungguh kamu telah membenarkan wahyu yang telah sampai dari mimpi. Masya Allah. Qad saddaqta ru'ya, kata Allah Subhanahu. Kadzalika najzil muhsinin ila akhiril ayat. Demikianlah saya balas kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Makanya dikatakan di sini, laisal muradu an yu'adzab walakin yabtali atau yabtali liyuhadzab atau liyudhahab atau liyuhadzab. Nah, tujuan di sini diperintahkan yang untuk disembelih bukan ingin mengazab Ibrahim alaihi salam, tapi tujuannya ingin menguji Ibrahim, liyuhadzaba, dan ingin mensucikan, membersihkan hatinya Ibrahim. Allahu Akbar. Ini lihat bagaimana. Ya. Walaisal ajab min amril khalili bidzabhil walad. Perkara yang ajaib itu, ya, perkara yang mengherankan itu bukan perintah Allah Azza wa Jalla kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya, bukan. Itu bukan perkara yang heran. Bukan perkara yang ajib. Wa innamal ajab min mubasyarati dzabhi biyadihi, tapi yang lebih ajib lagi, Ibrahim menyembelihnya langsung dengan tangannya. Ini kan berat banget. Ya, anaknya yang udah disayang-sayang, udah besar. Tapi karena iman kepada Allah, thiqahnya sangat kuat, percayanya kepada Allah Azza wa Jalla sangat kuat, dilakukan. Walaulal istighraq fi hubbil amir lama hana misla hadzal ma'mur. Kalau bukan karena rasa cinta yang telah
menenggelamkan Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perkara yang misal kayak gini itu sangat sulit untuk dikerjakan. Betul? Ya, tiba-tiba ada wahyu, coba anak kita disembelih. Itu bukan wahyu itu ya. Ya. Jangan sampai ketika ada mimpi kayak gini kita terapkan. Itu wahyu dalam mimpi hanya khusus para nabi. Adapun kita ini takutnya apa? Syaitan. Habis dengar kajian ini tiba-tiba apa? Syaitan apa? Bisik-bisik. Wah, ini apakah seperti itu? Tidak ya. Enggak ada yang bakal manggil kita, ya fulan qad shaddaqta ru'ya, enggak ada. Ya, tapi ini khusus Ibrahim, Masya Allah. Ila akhirih. Nah, ini diantara kisah yang ingin kita bawakan. Kemudian, ya, kesimpulannya apa? Nabi Ibrahim disebabkan doanya mendapatkan anak yang soleh. Kemudian waqala Ibrahim alaihissalam, masih tentang Ibrahim, di mana beliau berkata, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Ya, mendirikan salat, muqim, iqamah, bukan cuma melakukan. Ya, iqamah itu maksudnya apa? Menegakkan salat dengan syaratnya, rukunnya dan wajibnya. Itu namanya muqim. Ya. Wa min dzurriyyati, dan dari anak-anak keturunanku. Ini diantara doa juga yang dapat kita ambil pelajaran. Nah, ya sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya alasan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla karena Allah Azza wa Jalla lah yang menjaga keturunan kita, menjaga anak-anak kita. Ya, ketika kita tidak ada di hadapannya. Makanya sebagaimana juga pelajaran dari Yakub ketika anaknya dibawa oleh saudara-saudaranya, yaitu Yusuf. Naam, kata Yakub apa? Fallahu khairun hafidha. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha baik di dalam penjagaannya. Ini di sini bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga. Ia bertawakal, tawakal ini bukan cuma amalan hati, jamaah rahimakumullah. Kata para ulama, tawakal ini adalah ya a'malul qalbi wal jawarih, digabungkan. Ya. Jangan sampai nanti kita ada yang namanya ya syubhat, ya kita kan diperintahkan untuk tawakal kepada Allah, udah kelas kita tawakal aja kepada Allah. Mau anak kita gimana, intinya kita bertawakal kepada Allah. Enggak gitu. Ya. Tawakal itu akhdul asbab. Ya, akhdul asbab wa tafwidul umur ilallah. Mengambil sebab-sebab, kemudian setelah itu menyerahkan perkara tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Wa qala Zakaria alaihi salam, dan berkata Zakaria alaihi salam, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyiban aw thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ini Masya Allah para nabi semua yang diberikan contoh. Ya, ini para nabi. Ya, maka kita lebih utama lagi untuk mempraktekannya. Lebih utama lagi untuk mempraktekannya. Ya Allah, berikanlah aku min ladunka, min indik, ya dari sisimu, dzurriyyatan thayyibatan, keturunan yang thayyibah, yang baik. Thayyibah di sini, thayyibah di mana? Kata para ulama tafsir, thayyibatan fi aqwaliha wa af'aliha wa kadzalika fi ajsamiha fahuwa mutanawil li thayyibil hissi wa thayyibil ma'nawi. Ya, maksudnya thayyibah di sini ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa kita niatkan nih di dalam hati kita. Ya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Thayyibatannya kita hadirkan dalam diri kita. Maksud thayyibatan baik di dalam ucapannya, baik di dalam perbuatannya,
Nah, na'am, demikian pula baik di dalam jasadnya, jisimnya. Berarti ini doa thayyibah di sini mencangkup thayyibul hissi dan thayyibul ma'nawi. Hissi ini yang kelihatan, yang dapat kita panca indera maksudnya, dan ma'nawi maksudnya ya perkara yang bukan panca indera, bukan yang terlihat. Nah, ini sangat penting ya, ini sangat penting. Dan sebagaimana kita ketahui juga, ya jangan lupa bahasan ini sangat memiliki ikatan yang erat dengan pembahasan sebelumnya. Jangan cuma kita doakan tapi nggak kita ajarkan. Bukan. Doakan sekaligus apa? Ajarkan. Di asas yang kedua kemarin. Kemudian di sini dilanjutkan oleh Syekh rahimahullah wa hafizahullah, wa min du'ai ibadur rahmanil alladzina imtadahahumullah aw imtadaham rabbul alamin qauluhum. Di antara doa ibadur rahman, hamba-hamba Allah azza wa jalla, alladzina yang imtadahahum rabbul alamin, dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, qauluhum adalah ucapan mereka. Ini maksudnya nih, ibadur rahman ini kan di dalam surat Al-Furqan ini sedang menceritakan tentang sifat-sifat hamba Allah azza wa jalla yang rahman. Di antara sifat hamba Allah azza wa jalla yang rahman, ya sifat orang beriman, dia adalah orang yang suka berdoa. Orang yang suka apa? Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya doa itu kata para ulama da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh. Nah, apa di antara doa mereka? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, hablana min azwajina, berikanlah dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun. Ya, qurrata a'yun ini adalah, qurrah ini maknanya al-barad, ya, burudah, dingin. Maknanya dingin. A'yun ya mata, maksudnya bagaimana mata yang dingin, sejuk. Ya, mata yang sejuk maksudnya. Kenapa dibahasakan dengan burudah, ya dengan qurrah? Ya biasanya penyejuk mata ini membuat sedih. Sehingga ketika ya kita selaku orang tua melihat bagaimana anak kita menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang masya Allah pencapaiannya luar biasa, terkadang kita sedih. Tapi sedihnya itu sedih qurrata a'yun, ya, mata yang na'am itu sangat sejuk ketika memandangnya, dan airnya itu dikatakan burrah, di apa namanya, burudah, karena air mata senang yang berasal dari qurrata a'yun itu kata orang Arab air matanya dingin. Nah, itu ya. Air mata senang itu bersifat burudah, dingin. Adapun kalau air mata sedih, ya kebalikannya berarti hararah, panas. Makanya dikatakan di sini li'annahum yaqulun, karena mereka para ulama berkata di catatan kaki saya yang saya ini, inna dumu al ainil hazina harah, karena tetesan-tetesan mata yang sedih itu panas. Ya. Wa al ainal qarirah baridah, adapun mata yang menetes dari mata yang sejuk itu airnya sangat dingin. Wallahu a'lam. Ya, mungkin kita cek setelah itu, ya, setelah ini. Nah, ini dari orang Arab. Ya, kenapa kok bisa dikatakan qurrata a'yun? Ya karena dengan sebab itu, ya kita sangat senang dikatakan mereka taat kepada kita. Mereka taat kepada kita. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa, sebagai imam. Imam di sini maksudnya apa? Qala Ibnu Abbasin wal Hasanil Basri wa Qatadah wa Suddi wa Ar-Rubai' ibn Anas
A'immatun imamah maksudnya a'immah yuqtada bina fil khair. Maksudnya itu adalah ya pemimpin yang menjadi qudwah, panutan di dalam kebaikan. Ini Masya Allah. Artinya apa artinya? Ya artinya ketika kita berdoa kepada orang tua, kepada Allah Azza wa Jalla untuk anak-anak kita, itu harapannya apa? Terus menerus. Anak tersebut ya bukan hanya baik di depan kita, dan bukan hanya baik dengan baik yang sementara, tapi kebaikannya itu diikuti oleh orang. Kebaikannya menjadi qudwah oleh orang-orang. Ketika orang melihat, ya menjadi diikuti dan yang semisal. Itu maksud daripada tafsiran ini. Imamah diikuti. Terus. Qala wa min ni'matillahi wa karamihi an ja'ala da'watal walid li auladihi mustajabah. Masya Allah. Allahu Akbar. Di antara nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada kita dan karunia yang Allah berikan, limpahkan kepada kita, Allah jadikan doa kedua orang tua untuk anak-anaknya berupa kebaikan ataupun naudzubillah doa-doa yang buruk, ya, mustajabah. Doa yang istijabah. Apa istijabah? Yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. La turaddu. Udah mustajabah enggak ditolak. Ini adalah kelaziman. Ini adalah kelaziman, tapi di sini Syekh menekankan, ya, menekankan supaya apa? Ya, bagi anak itu ketika enggak berbakti berpikir gitu kan. Kemudian bagi kita ini ya selaku orang tua manfaatkan kesempatan ini. Ya baik tadi udah ada atau belum ada. Kama sabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Hal ini sebagaimana yang telah valid dari Nabi SAW, beliau itu berkata, salatu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna. Ada 3 doa yang langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ragu sedikit pun pada 3 doa ini. Da'watul walid wa da'watul musafir wa da'watul mazlum. Pertama adalah doa orang tua, kemudian doa orang yang sedang safar, dan kemudian doa orang yang dizolimi. Di dalam riwayat lain ya banyak yang menyatakan doa-doa yang demikian ini doa-doa yang tidak ada hijab antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala. Langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tapi ya harus dengan keyakinan. Karena di dalam kaidahnya ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah di dalam mengimani Allah Azza wa Jalla ini, mengimani Al-Qur'an, mengimani janji Allah ini harus yakin. Ya. Semakin yakin, semakin insyaallah akan terrealisasikan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa man yu'min billah yahdi qalbah." Kalau orang beriman kepada Allah yakin, maka dia akan diberikan petunjuk. Jadi kuncinya yakin dulu. Ya kalau kita udah dengar ini kita nggak yakin, kita ragu-ragu, wah saya banyak dosanya nih, dikabulkan apa enggak? Bukan itu PR-nya. Ketika banyak dosa tuh PR-nya bukan dikabulkan apa enggak, tapi kita istighfar. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak doa, banyak-banyak istighfar. Karena memang di antara ya fikih doa ya sebagaimana kita ketahui tidak doa pendosa dan yang semisalnya itu tidak naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya mudah-mudahan dari kekhususan dalil ini menunjukkan ini adalah doa yang sangat mujarab. Doa yang sangat apa? Mujarab. Oleh karenanya berhati-hati. Makanya dikatakan oleh Syekh di sini,
Wa mimma yanbaghi tanbihu alaihi fi hadzal maqam aidan, dan di antara perkara yang wajib untuk diperhatikan juga di dalam pembahasan ini, annahu 'alal walidain an yahdara minad du'a'i ala auladihima bisyarr. Nah ini. La siyama fi halil ghadab. Yaitu wajib bagi kedua orang tua. Ini wajib. Perkara yang wajib. Bagi kedua orang tua untuk berhati-hati jangan sampai mendoakan Allah. Nah, ini menggunakan kata Allah. Konotasinya negatif berarti. Kalau li positif. Ya. Itulah bahasa Arab. Beda huruf dikit, beda makna. Berhati-hati dari mendoakan anak-anaknya bisyar dengan keburukan. Walaupun nggak ada bisyarnya, ini kita udah paham konteksnya. Karena ini konteksnya keburukan. Jangan sampai. Lebih lagi ketika dalam keadaan marah. Ini kan terkadang gini kalau orang tua lagi marah apa aja disebut untuk anak-anak. Itu hati-hati. Itu sangat mujarab. Dan doa itu udah nggak bisa ditarik gitu kalau udah berucap. Hati-hati. Fala yata'ajjala bid-du'a ala auladihima. Yang enggak boleh bagi kedua orang tua untuk tergesa-gesa di dalam mendoakan keburukan kepada kedua anaknya atau kepada anak-anaknya. Wallahu alam, mungkin azan dulu. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya, jadi kita orang tua jangan tergesa-gesa mendoakan keburukan kepada anak-anak. Fatustajabu da'watuhuma thumma yandamani ba'da dzalika nadama syadida. Khawatir nanti Allah Azza wa Jalla kabulkan, maka setelah itu dia menyesal dengan penyesalan yang mendalam. Ini kan sangat berbahaya. Makanya pintarnya kita harus jaga-jaga lisan. Ada sedikit faedah lagi tambahan dari makna lil muttaqina imama. Berkata selainnya dari kalangan mufassirin, selain daripada Ibnu Abbas dan yang lainnya, hudatun muhtadina wa du'atun ilal khair. Maksudnya menjadi muttaqina imama menjadi huda. Huda ini adalah jamak dari hadin, orang yang memberi hidayah. Hidayah di sini bukan hidayah taufik wal ilham, tapi hidayah al-irsyad wal bayan, ilmu, disampaikannya ilmu. Dan menjadi duat ilal khair, yang mendakwahkan kepada kebaikan.
fa ahabbu ibadatahum muttasilatan bi ibadati auladihim, ya. Mereka ibadur rahman sangat suka. Ini diantara sifat hamba Allah yang rahman. Sifat hambanya Allah. Sangat suka ibadah mereka berkelanjutan, ya, dengan ibadah anak-anaknya, keturunannya, wa an yakuna hudahum muta'addiyan ila ghairihim bin nafa', ya, dan mereka berharap supaya hidayah tersebut, nah, manfaatnya itu menyebar, bukan cuma ada pada diri dia, bukan cuma ada pada anaknya doang. Kenapa? Ini diantara kecerdasan sifat ibadur rahman, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika aktsaru tsawaban wa ahsanu ma'aban. Karena hal demikian akan menghasilkan pahala yang lebih banyak dan akan mendapatkan tempat kembali yang paling baik. Masya Allah. Ini diantara motivasi kita mendidik anak itu supaya bisa meninggikan derajat kita di akhirat. Karena dunia ini sementara, dan ini juga diantara urgensi untuk selalu memotivasi anak-anak kita, ya, terhadap akhirat. Jangan orientasinya dunia, enggak, akhirat. Kalau dia memang tidak menjadi duat, dai, tidak menjadi pendakwah, minimal punya ketakwaan, minimal punya iman, yang dengan iman tersebut dia memiliki ghirah, memiliki semangat untuk menolong dakwah ini, untuk, ya, memberikan sumbangsi untuk agama ini. Apa sumbangsi kita? Kita akan kembali kepada Allah. Apakah kita diterima atau enggak amalannya? Kalau kita enggak diterima, minimal anak-anak kita mendakwahkan ilmu tersebut, ya, memberikan manfaat kepada kita nanti di akhirat. Ini yang diharapkan. Dunia sementara, akhirat ini selamanya. Selamanya ini udah enggak ada reinkarnasi, khalas, selesai. Kehidupan kita dan abadi di sana. Enggak akan kemana-mana lagi kita. Hal ini sebagaimana dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu." Ketika manusia meninggal, amalannya putus. Kecuali 3. Ini 3 bukan pembatasan. Ada lagi yang lain. Illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah. Kecuali sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan dimanfaatkan orang, dan anak yang mendoakan orang tuanya. Makanya di akhir kiamat apa? Ada orang tua yang derajatnya sangat tinggi. Ya, ketika dikatakan kepada Allah, dari mana? Ya, dari istighfar anakmu. Ketika di dunia itu, Masya Allah, ajib. Ini manfaatnya. Dan yang masalahnya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, yang paling afdol yang mana? Yang paling afdol yang tengah. Kenapa? Karena sedekah jariyah dan walad soleh itu membutuhkan ilmu yang bermanfaat. Percuma punya anak, nggak diberikan ilmu, nggak diberikan pendidikan, nggak diberikan orientasi yang benar, ya, nggak diberikan tujuan hidup yang benar, cuma sekedar, ya, foya-foya di dunia, hidup di dunia, padahal semuanya ditinggal. Ayahsabu anna mallahu akhladah. Apakah orang menyangka hartanya akan mengakalkan dia? Na'udzubillah. Alhaakumut takatsur. Celakalah, ya, membuat kalian celaka yang namanya takatsur. Berbanyak-banyak di dalam dunia ini. Ini makanya, ya, nasihat penting untuk kita semua untuk, ya, sering-sering untuk menasihati anak-anak kita di dalam perkara agama dan akhirat ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullahu khairan katsira. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.